Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi ya di channel YouTube-nya aku, Rika Cilin. Nah, kali ini teman-teman, alhamdulillah masih nge-share kembali ini kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, teman-teman, aktivitas aku pagi ini dimulai dari pagi hari. Itu sekitar jam setengah 7 aku udah nyuci gitu ya. Aku nyucinya tuh pakai manual aja, pakai tangan. Terus aku keringin gitu ke mesin cuci karena menurut aku kalau pakai tangan itu tuh apa ya, cepet aja gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu aku tuh udah siapin, selesai aku nyuci, udah aku keringin juga mesin cuci. Lanjut juga aku mau jemur baju ini yang aku cuci tadi. Nah, teman-teman, di sini cuacanya tuh sangatlah tuh cerah banget, tapi di sini tuh juga kadang mendung, kadang hujan, nggak menentu gitu ya cuacanya. Dan ini pun dari jam 9-an gitu ya, teman-teman. Jadi aku selesai, aku nyuci, terus aku keringin baju ke mesin cuci. Jadi aku pergi dulu tadinya tuh untuk ngambil uang, anak aku tuh mau beli ikro katanya. Terus sudah selesai aku pulang beli ikro tadi itu, aku langsung untuk jemurnya. Nah, teman-teman, kita tuh harus bersih-bersih rumah ya teman-temannya. Dan di sini agar lebih rajin lagi kita ya. Kadang sih kalau misalnya tuh aku mager ya mager banget gitu. Palingan tuh aku tidur-tiduran aja. Ya, palingan tuh kalau misalnya aku tuh libur pertama kerja itu tuh aku manfaatkan untuk baring-baring aja gitu ya teman-teman. Kadang apa ya, nyuci pun aku enggak gitu ya teman-teman, masak pun aku enggak. Emang itulah ya momen yang waktu libur aku pertama itu tuh emang momen yang aku khususkan untuk istirahat aku gitu ya teman-teman. Atau kalau misalnya nggak aku istirahat, jadi takutnya nanti tuh tumbang juga karena libur kedua tuh kan udah mau aktivitas juga. Walaupun aku libur kerja tapi aku tuh mau beberes rumah, mau bikin video juga. Jadi aku tuh harus apa ya, harus bisa untuk membagi waktunya aku. Nah, teman-teman, aku nih mau jemur-jemur tuh untuk baju yang tadi. Dan ini udah mau selesai aja ya, mudah-mudahan nanti kering, nggak hujan. Nah, nantinya tuh aku juga mau beberes di bagian rumah. Aku mau sapu-sapu aja sih, aku nggak ngepel. Cuman aku tuh terlalu capek aja sekarang ya teman-teman. Tak kenapa juga, mungkin tuh aku kurangan minum banyak, mungkin vitamin atau apa sejenisnya. Biasanya sih aku bikin telur apa ya, telur walaupun telurnya tuh dimakan tanpa dikocok, tanpa dikasih teh, tanpa dikasih apa, tapi untuk berapa minggu ke depannya aku nggak pernah minum-minum puding kayak gitu ya teman-teman. Makanya tuh rasanya tuh aku terlelah banget gitu. Jadi nantilah kalau misalnya tuh malam nanti aku mau bikin bikin puding telur juga biar nanti besok aku mau kerja lagi biar lebih semangat lagi. Teman-teman, di rumah apa sih kegiatan hari ini? Semoga ya teman-teman di rumah lihat videonya aku, dan yang baru nonton terima kasih udah ngeklik videonya aku, terima kasih udah nonton. Nah, ini aku beberes rumah dulu, semoga teman-teman juga beberes di rumah juga. Nah, teman-teman, menurut aku sih bersih-bersih rumah itu tuh bikin kita lebih rajin lagi ya, teman-teman. Kenapa? Kalau menurut aku tuh bersih-bersih rumah perlu dilakukan secara apa ya, secara rutin juga, atau minimal tuh 3 kali dalam seminggu, ataupun mungkin tiap hari bagi yang ada waktunya. Tapi kalau misalnya 3 kali dalam seminggu tuh menurut aku tuh nggak kayak apa ya, kayak kapal pecah ya kalau misalnya kita bebersih atau beberes rumah 3 kali dalam seminggu. Tapi kalau menurut aku sih tiap hari gitu. Nah, lagian tuh gunanya juga apa ya, biar rumah kita juga bersih, dan juga mungkin bagi juga kita untuk kesehatan kita juga gitu ya. Dan juga nanti kalau misalnya tuh udah bersih rumah kita jadi nyaman juga. Nah, di sini teman-teman, manfaat untuk membersihkan rumah secara rutin yang bisa kita lakukan, gunanya tuh manfaatnya tuh sangat banyak sekali. Yang pertama tuh tubuh jadi lebih sehat. Jadi kita tuh misalnya tuh bergerak aktif dan tubuh pun akan lebih sehat ya teman-teman. Apalagi kita udah mempunyai waktu misalnya untuk berolahraga gitu. Makanya kegiatan bersih-bersih rumah ini tuh bisa jadi untuk penggantinya gitu. Misalnya tuh bersih-bersih rumah bisa membakar berapa kalori gerak gitu ya teman-temannya. Jadi minimal kita tuh harus menyapu, ngepel untuk misalnya tuh 30 menit aja. Seperti aku ini Kak tuh, aku tuh kalau misalnya tuh di rumah tuh aku jadwalkan setiap pagi tuh bebersih rumah.
Walaupun sih aku nggak sempat ngepel gitu, misalnya tuh aku sapu-sapu aja, pasti aku sempatkan juga. Nah, yang manfaat yang kedua ya teman-teman, terhindar dari berbagai penyakit. Kalau misalnya rumah kita kotor, dapat juga bertumbuh berbagai penyakit ya teman-teman. Jadi tuh harus rajin-rajin membersihkan rumah agar tetap sehat, kayak beberes rumah, lap-lap juga gitu ya teman-temannya. Jadi kalau misalkannya rumah itu tuh bersih, jadi kita tuh nyaman juga di rumah. Nah, ini contohnya jangan di ruangan kamar aja yang bersih, di dapur juga harus bersih. Dan ini contohnya di depan TV, aku ini harus bersih-bersih. Kalaupun sebentar aja bersihnya, maksudnya tuh udah rapi, udah aku susun, palingan tuh 10 menit lagi anak aku suka berantakin, ngambil mainannya juga. Setidaknya tuh aku udah kebut-kebut gitu ya debunya untuk menghindari nantinya kita tuh bikin sakit juga. Nah, yang ketiga manfaatnya teman-teman bisa untuk melancarkan aktivitas kita di dalam rumah. Nah, teman-teman pasti misalnya tuh ada misalnya kesulitan untuk mencari mungkin barang-barang yang sangat kita butuhkan, misalnya ataupun mungkin kaos kaki ataupun mungkin hal-hal yang sering kita kehilangan gitu. Tapi kalau kita tuh rumahnya udah bersih, rumah kita tuh nggak berantakan lagi, nggak kotor gitu. Jadi barang-barang tuh bisa letaknya tuh nggak berantakan lagi. Jadi sesuai di tempatnya gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, aku lanjut juga untuk sapu-sapu biar nggak kotoran, debu, biar bersih juga di ruangan tamu aku ini, ruangan TV-nya aku juga. Nah, lanjut lagi teman-teman, yang manfaat yang keempat yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Teman-teman di rumah, tubuh juga aktif bergerak ya. Jadi kita bersih-bersih rumah juga bisa meningkatkan imun tubuh. Rumah yang bersih itu juga mengurangi risiko gangguan pernafasan ya teman-teman. Apalagi dengan misalnya seperti debu, jamur ataupun lumut gitu. Jadi rentan ya tubuh kita mudah alergi, terutama ketika musim hujan kayak gini tempat aku sekarang. Nah, manfaat yang kelima teman-teman, mengurangi stres dan depresi. Nah, teman-teman misalnya tuh rumah berantakan, kita tuh kadang tuh bikin gak nyaman juga ya di dalam rumah kita. Makanya tuh kalau misalnya kita beberes rumah, jadi rumah yang bersih itu tentu enak ya dipandang ketika rumah. Tapi kalau misalnya ketika di rumah kita tuh berantakan, tentu suasana kita tuh jadi tidak nyaman ya teman-teman. Nah, ternyata dapat memengaruhi kesehatan mental kita juga. Nah, jadi kalau misalnya ketika rumah kita bersih, maka kita pun bisa lebih mood ya teman-teman untuk bekerja, untuk tidur juga lebih nyenyak. Dan manfaat yang keenam yaitu kita bisa mendapatkan udara yang segar. Menurut aku tuh tumpukan debu dan kotoran bisa mengganggu saluran pernapasan ya. Nah, makanya kita perlu rutin untuk membersihkan seluruh permukaan perabot dari lantai juga. Nah, kita tuh bisa memakai jadi cairan pembersih juga, misalnya bisa bikin rumah kita juga jadi wangi. Misalnya kayak aku ngepel, kita pakai soklin lantai atau merek sejenis yang lainnya bisa, biar tuh lantai kita juga wangi gitu. Kalau misalnya kita udah ngepel, udah nyapu juga tuh pasti bawaan tuh nyaman ya kan. Seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Nah, manfaat yang ketujuh yaitu lebih nyaman untuk tamu. Nah, jika rumah kita tuh udah rapi, udah bersih, pasti misalnya tamu yang datang tuh berkunjung tuh lebih nyaman juga ya teman-teman. Nah, udara pun juga lebih bersih dan segar. Dan kita tuh juga mungkin kita bisa memberikan pewangi sedikit di rumah kita ya teman-teman, untuk biar apalagi tuh jendela kita yang nggak punya gitu. Itu tuh bisa bikin ruangan kita jadi wangi juga. Dan makanya kalau misalnya tuh kita tuh bersih-bersih ya teman-teman, kita terus lakukan satu persatu dulu. Jangan kita lagi nyapu
terus udah ditinggalin aja terus melakukan yang lain gitu atau nyapu halaman lagi. Kita harus kerjain satu-satu dulu gitu ya teman-teman. Aku ingat banget waktu tuh orang tua aku, mak aku tuh nasihatin kalau kerja tuh satu-satu dulu diberesin. Tapi kalau misalnya bisa, misalnya tuh saat kita nyuci baju sama mesin cuci kita lakukan hal yang lain gak apa-apa, biar tuh kita bisa menyelesaikan dua kerjaan yang sama gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya tuh kita beberes rumah belum selesai ini lagi yang di bagian di dalam, kita udah lakukan di bagian luar ya serba nggak bersih ya teman-temannya. Jadi serba ketinggalan, jadi harus selesaikan dulu satu persatu gitu ya teman-teman. Nah ini udah sampai aja aku di depan rumah untuk sapu-sapu aja. Nanti kalau misalnya sempat sore, aku tuh sekarang nggak ngepel ya teman-teman karena tuh kaki aku tuh mulai sakit. Aku tuh kemarin tuh kenapa ya sakit kakinya gitu ya teman, tumitnya aku tuh. Jadi sekarang aku tuh lagi nggak ngepel, kayaknya tuh besok aku ngepelnya atau mungkin aku bisa ngerjain sore aku kerjain karena kemarin tuh udah aku nggak ngepel gitu karena hari hujan ya teman-teman, jadi kotor gitu. Apalagi tuh lantai aku tuh warna putih gitu ya teman-teman, jadi cepat kotor. Nah teman-teman, ini aktivitas aku. Terima kasih ya teman-teman di rumah udah nonton videonya aku, dan mohon didukung channel YouTube-nya aku yang sederhana ini, dan mohon dukungannya untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk hidupkan notifikasinya biar teman-teman tahu setiap aku upload video. Nah teman-teman, alhamdulillah aktivitas aku di rumah beberes rumah udah selesai dan rumah pun udah kembali rapi dan nyaman. Semoga tujuh manfaat tadi bisa bermanfaat, dan wassalamualaikum.